Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang proyek akhir. Di sini terdapat anggota. Yang pertama Aditya Pratama dari kelas Data Ranger, yang kedua ada Muhammad Wasiul Adina Imsakit dari Data Ranger, yang ketiga ada Muhammad Irfan dari Jatayu, dan yang keempat ada Mahrus Soleh dari Data Ranger. Profil tim dan deskripsi pembagian tugas. Yang pertama, Aditya Pratama mencari referensi, membuat codingan, merakit alat, dan mendesain website. Yang kedua ada Muhammad Wasiul Adina Imsaid, yaitu mencari referensi, membuat codingan, dan melakukan flash. Yang ketiga ada Muhammad Irfan, mencari referensi, membuat codingan, dan pendanaan membeli alat. Yang keempat ada Mahrus Soleh, mencari cara untuk mendeploy codingan ke website. Untuk proyek awal kami, yaitu pada awal kelompok kami memilih proyek pendeteksi masker sebagai alat buka pintu otomatis, tetapi terkendala dalam alat dan PC yang ketika melakukan running aplikasi, PC mengalami freeze dan tidak bisa menjalankan alat sebagai semestinya. Maka dari itu kita memutuskan untuk mengganti judul. Latar belakang dari kelompok kami itu ingin membuat sebuah pendeteksi tempat parkir karena pesatnya jumlah kendaraan di kota besar membuat kebutuhan akan lahan parkir terus meningkat sehingga diperlukan perluasan lahan parkir yang telah ada. Namun tingkat kesulitan untuk menentukan tempat parkir yang tersedia juga sebanding dengan banyaknya tempat parkir. Maka kami memutuskan membuat proyek bertujuan untuk mengetahui lahan parkir yang tersedia dengan menggunakan atau memanfaatkan computer vision ya, dari sebuah citra objek untuk menemukan hasil atau tempat parkir yang kosong. Oke, lanjut saja ya biar lebih jelas. Ini cuma latar belakangnya. Nah, ini adalah sebuah algoritma atau logika pemrograman dasar dari pembuatan untuk menemukan tempat parkir yang kosong atau untuk mendeteksi tempat parkir yang masih kosong di dalam sebuah gedung atau mall atau tempat wisata dan lain-lainnya ya. Yang pertama itu yang harus dilakukan adalah load video yang telah dikonversi ke blacks and whites. Kemudian kalau sudah selesai, dilakukan pencarian pixel putih dari image. Setelah itu mencari pixel berwarna putih, langsung dilakukan penjumlahan pixel berwarna putih. Setelah itu melakukan perbandingan nilai jumlah pixel putih tersebut ya. Nah, apabila nilai di sini itu jumlah pixelnya dapat lebih atau kurang dari nilai yang telah ditentukan, kemudian baru dapat ditentukan lokasi parkir yang kosong. Baru itu bisa diisi oleh supir ya atau pengendaranya. Oke, lanjut saja. Oh, ini AI Projects. Untuk ini akan dijelaskan oleh teman saya ya. Nah, mengapa kita memilih ini sebagai proyek kami? Itu karena semakin sulitnya mencari lahan parkir yang kosong di area umum yang menjadi alasan kami untuk memilih proyek ini sebagai proyek akhir dari kelompok kami. Nah, untuk pengambilan datanya sendiri, kami mengambil dan menggunakan video sebagai sumber data. Dan kami mengambil video footage tersebut dari internet dengan cara mendownloadnya. Lalu dapat diproses dengan cara meload video tersebut, lalu dikonversi menjadi black and white. Lalu kemudian kita mencari pixel berwarna putih, lalu menjumlah pixel berwarna putih setelah melakukan penjumlahan. Dan setelah melakukan penjumlahan dapat kita tentukan dari nilai codingan yang telah kita isi. Kemudian dapat tentukan juga lokasi parkir yang sudah kosong dan terisi. Nah, pada proyek kali ini kami menggunakan model algoritma ASTAR dengan menggunakan mapping hasil dari
mendeteksi citra yang telah diolah, kemudian memilih lokasi tujuan, lalu menginput obstacle, dan menginput lokasi parkir yang tersedia. Nah, proyek ini bertujuan agar memudahkan seseorang proyek deployment ini bertujuan akan memudahkan seseorang mengakses dan melihat parkiran mana yang kosong dengan cara melakukan flash pada pemrograman yang sudah dibuat. Lalu tujuan dari proyek ini adalah mendeteksi sebuah parkiran karena kita sendiri masih sering susah mencari parkiran kosong seperti di mall ataupun di lahan-lahan parkir di tempat wisata. Kita sudah masuk ke, misalnya kita masuk ke blok A, itu full semua, kita harus mundur dan kita mencari lagi. Nah, tujuan dari project ini adalah dengan kita mengakses website, kita dapat langsung melihat parkiran mana yang parkiran mana yang terisi dan parkiran mana yang kosong. Lalu berikut ini adalah tampilan website yang direncanakan pertama kali. Seperti ini. Tapi karena kita terkendala dalam proses deployment dan flash, akhirnya kami memutuskan untuk menggunakan tampilan website yang lain yang lebih mudah dan sederhana untuk melakukan proses deployment. Nah, tampilan website ini niatnya akan kami jadikan sebagai proses pengembangan ke depannya. Selanjutnya modul. Berikut ini adalah modul yang kita gunakan pada project kali ini, yaitu ada import CV2, import pickle, import CVZone, dan import NumPy. Codingan yang digunakan. Untuk codingan berikut ini adalah codingan utama untuk mendeteksi parkiran yang terisi maupun sedang kosong. Pertama-tama kita mengload terlebih dahulu video yang kita gunakan, lalu kita load model training dengan menggunakan pickle. Di sini kita menggunakan metode citra dengan mengkonversi RGB menjadi black dan white. Jika citra lebih kecil dari 900 maka parkiran tersebut terisi, begitu juga sebaliknya. Flash project akhir pendeteksi parkiran kosong. Berikut adalah sintak untuk flash yang terhubung ke HTML. Untuk memulai flash saat itu juga bersamaan dengan run app Python-nya. Berikut hasil run flash project akhir pendeteksi parkiran kosong menggunakan tampilan website yang baru. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marus Soleh dari kelompok 2. Saya akan menjelaskan karena di sini dapat pendeployan, di sini saya akan menjelaskan tentang pendeployannya. Tapi saya cuma menjalankan proyek-proyek yang ada di sini. Misalnya di sini dijalankan, misalnya di sini di RAR. Nah, di RAR di sini di sini ada tampilannya seperti ini. Hasil dari program tersebut, jikalau ini kurang dari 900 maka ini akan berwarna hijau, artinya ini adalah merupakan tempat kosong. Kalau ini warna merah maka di sini akan kurang dari 900 lebih dari 900 maka di sini terisi, atau di sini tempatnya juga terisi berwarna merah gitu. Nah, setelah itu saya buat di sini PowerPoint PPT-nya, dan di sini hasilnya saya jelaskan. Hasilnya ini. Setelah itu kami saya menjalankan HTML-nya, dan ini merupakan tampilan HTML. Terus di sini kemarin setelah itu saya mencoba nge-flash, menjalankan ini ternyata masih error. Kami di sini sudah mencari referensinya kemarin dan alhamdulillah ketemu. Setelah itu ditampilkannya seperti ini. Nah, ini adalah bentuk video sesungguhnya kayak tadi itu. Nah, di sini setelah di situ dari saya sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.